Saya minum kopi tapi rasanya blueberry. Gitu. Benar. Nah, ini Menarik ya, Pak? apa ya? Jadi mengulik rasa berpikir saya nih. Ya. Iya. Nah, gimana kalau kopi ditanam di sebelahnya buah simalakama? Gimana? Ayo, Pak, itu namanya Lanjut semua nih. gimana nih? minum kopi galau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita akan ngobrol tentang kopi. Dan kita akan ngobrol langsung dengan orang-orang yang penikmat kopi, sekaligus orang yang sibuk ngurusin kopi, dan juga orang yang berlalu lalang dengan kopi. Nah, ini adalah orang-orang yang spesial kita hadirkan di momentum Hari Kopi Sedunia yang jatuh pada hari ini, yaitu 1 Oktober. Nah, sebelum ngobrol panjang, perkenalkan diri masing-masing aja Bapak. Karena udah ada yang ibu ya, biasanya ya ibu. Ganteng semua. Padahal pecinta kopi itu juga ada yang perempuan. Nah, ya begitu ya sih. Betul. Oke, dari abang sini dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Andi Ariwibowo. Saya di sini sebagai pelaku kopi. Alhamdulillah saya juga dipercayakan sebagai koordinator Pelaku kopi ya. Ada juga pelaku ya. Ada pelaku. Ada pelaku Pak. Saya langsung pelaku. Pelaku. Kalau Mas Said mengatakan kalau saya, apalagi saya, mengatakan namanya pelaku itu. Wah, Ya, identiknya, Excel ya. identiknya pasti, oh ini pelaku Pelaku. pidana, gitu. Jadi Pelaku. pelaku. Lagi terdakwa ujung-ujungnya. Gitu. Tapi syukurnya ini aman. Nah, aman Pak ya. Aman. Jadi Dalam perkopian. perkopian. Nah, gitu. Perkopian. Jadi saya juga dipercayain sama teman-teman penajam. Saya sebagai koordinator apa itu namanya, ketua perkopian PPU. Perkopian kopi. Mantap. Artinya komunitas kopi PPU Komunitas ini. se-PPU. Oh, PPU. Nah, dari PPU sampai Babulu pokoknya. Alhamdulillah kita sudah hampir 50 ya, hampir ya, 50 orang. 50 orangan dalam kita buat Pelaku, grup penikmat. dan sebagainya kita di situ karena Aku mau tuh, aku juga penikmat tuh. bisa. Bisa. Oke, selanjutnya ada saudara saya Tata yang punya Macarina. Ini pelaku UMKM. Ini pelaku UMKM-nya. Tapi sedikit banyak atau banyak lah, saya pikir. Kalau saya sih betul-betul cuma penikmat ya. Oke, perkenalkan Bang Tata. Perkenalkan, nama saya Azanata Darussalam. Biasa dipanggil Tata, tapi biasa lebih ramai dipanggil Nata kali. Iya. Ramainya dipanggil Nata. Saya selaku pelaku usaha dan pengelola Macarina Cafe. Macarina Cafe di kilometer 3 Najam. Mantap juga promosi sekalian. Sekalian. saya boleh promosi juga nih. Oh, boleh. Ya boleh lah. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Ini bos geng yang tersandra. Bos geng yang tersandra. Tersandra. Kenapa saya bilang tersandra? Ya, saya dadakan ngubunginya, terus kemudian beliau berkenan karena saya juga sering ketemu dengan beliau, ngobrol. Ya. Sekarang dia lebih banyak beraktivitas di tempatnya, biar beliau yang jelaskan. Ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih Mas Said dan rekan-rekan. Jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dodi Irianto, pangkat AKP. Saat ini dipercaya oleh pimpinan untuk mengawaki di Kasubag Binop Bakop Polres Penajam Pasir Utara. Di dalam hal perkopian, ya saya sebagai penikmat. Ya, penikmat. Penikmat ya dalam artian tidak berlebihan. Nikmat yang sangat luar biasa bagi saya. Ya. Sehari tanpa kopi bagaikan makan tanpa garam. Asik. Masih tahu juga ujung-ujungnya. Udah mulai ya. Tapi biasanya Pak, perangkat pelaku kopi itu Ya. dari penikmat dulu. Betul. Pengen jadilah
usaha kopi. Jadi Mudah-mudahan ke depannya. Benar. Nanti mudah-mudahan Berangkatnya bisa semua- ngikuti sama Bang Nata ini. Siapa? saya itu masih mikir ya. Makan tanpa garam itu masakan tanpa garam itu rumit banget. Artinya hidupnya Bapak ini udah dengan kopi. Sama Pak. Ada hal yang menarik mungkin bicarain tentang masalah Pak Dodi bicarain tentang kopi ya. Saya ada di momentum tertentu ketika kemudian saya pengen ngopi. Saya tidak ngopi, itu kepala saya jadi sakit. Iya. Begitu saya ngopi, sakit, takutnya jadi candu ya. Iya. Kita akan ngobrolin tentang masalah kopi dan bagaimana bahkan ada juga paham yang mengatakan bahwa ngopi tanpa rokok itu kurang nikmat. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kalau mau tahu rasa aslinya kopi, ya jangan ngerokok karena rokok dengan kopinya apapun rasanya pasti enak. Betul. Oke. Ya, karena nggak bisa Bang Said. Gimana? Jadi kita ngerokok sambil minum kopi. Kayak apa nih? Tapi itu ya. Semangat. Mulutnya cuma satu ini masalahnya. Tajuk sih ya kan. Ampun, saya yang di jokes. Saya rokok sambil ngopi susah memang. Jadi ya nggak bisa. Ngisap dulu. Gantian. Oke, Kita betul. hidup dulu saya biar agak tenang sedikit. Oke. Seruput dulu kopinya. Mantap. Saya panggil Bang Dodi aja ya. Oke, boleh. Biar anak muda. Iya, biar anak muda. Saya sengaja Biar ketularan formalin. Iya. saya sengaja potong kumis biar dibilang muda. Berarti saya telat nih potong kumis ya. Kan kumis sebagai aksen, ciri khas. Iya, ciri khas. Biar nggak nganggu minum kopinya. Iya, Bang Said, kita ke kafenya Bang Nata, kalau kumisnya nggak ada nanti siapa itu? Karyawan baru nih. Pegawai baru nih. Iya. Karena saya coba untuk mempermudah diri walaupun sebetulnya sudah berumur. Oke Bang, bicara tentang berumur, Iya. hari kopi. Saya mau tanya ke Bang Nata dulu, Bang. Makna Abang ini sebagai, saya langsung lari ke usaha ya. Kenapa saya lari ke usaha? Karena momentum hari kopi ini kita juga untuk kita maksimalkan juga untuk mempublikasikan tentang pelaku-pelaku UMKM kita. Sebelum kita ngobrolin bicara tentang makna masing-masing sebuah kopi. Ya. Nah, Bang, gimana sih Bang makna buat Abang sebagai pelaku usaha khususnya bicara tentang kopi? Kalau kita memaknai kopi nih ya, sebenarnya secara gamblangnya menurut saya bahwa kopi ini salah satu ciptaan Tuhan yang mungkin diciptakan pada saat Tuhan lagi senang-senangnya. Memang Tuhan ada waktunya tidak senang ya. gitu ya. Pada saat mungkin dia lagi gembira dan sebagainya, dan menurut saya di kopi itu hanya ada dua menurut saya. Kopi enak sama kopi enak banget tuh. Ya kan? Kopi enak dan Enak banget ya kan? Karena kalau kita Hanya ada bilang dua ya? iya, karena cuma ada dua, Pak. Kalau kita bilang kopi itu nggak enak, berarti kita langgar ciptaan Tuhan dong. Iya. Ya, sebenarnya. Ya kan, berarti kita menghina ciptaan Tuhan nih kalau kita bilang kopinya nggak enak, ya kan? Jadi yang ada kopi itu enak sama enak banget. Enak banget. Iya. Kopi Bang Nata enak banget. Sekalian ya. Masuk ya. Promosi lagi nih. lagi. Memaknai secara keseluruhan bahwa perkembangan yang ada di Indonesia sendiri terkait kopi-kopi kita ini agak gimana ya? Mungkin sudah berubah paradigmanya. Yang awalnya mungkin budaya kita itu dengan kopi tubruknya, kopi-kopi Ya, sederhananya, betul. kopi-kopi saringnya. Tapi makin kesini kan paradigmanya sudah mulai bergeser, walaupun belum keseluruhan bergeser, masih ada yang mempertahankan dengan kopi saringnya, kopi tubruknya. Makin kesini udah mulai bergeser itu ke sari-sari kopi. Ke sari-sari. Sari-sari kopi Ya, udah ya. mulai mengulik ke arah sana, Pak ya. Betul. Sari-sari kopinya mulai dari tingkat pahitnya, tingkat rasa-rasa buah yang terkandung di dalam biji kopinya. Yang menariknya di kopi kan itu ya, kopi sepengetahuan saya pribadi bahwa kalau ketika kopi itu ditanam di samping buah apa, dia akan mengikuti rasa itu. Oh gitu ya. Iya. Masa sih? Ya, Iya. jadi ada beberapa biji kopi yang saya sendiri pernah ngalamin itu dan pernah ngerasain. Saya minum kopi tapi rasanya blueberry. Gitu. Benar. Nah, ini Menarik ya, Pak ya? apa ya? Jadi mengulik rasa berpikir saya nih. Ya. Iya. Nah, gimana Iya, kalau iya. kopi ditanam di sebelahnya buah si malakama? Gimana?
Ayo, Pak, itu namanya Lanjut semua kan? gimana nih? minum kopi galau gitu ya. Minum Masuk, Pak. Padahal kita ngopi itu untuk nenengin ya. Betul. Kalau si malakama, bos si malakama masalah tuh. itu, Pak. Bingung dia Minum. galau. Kan galau minum Iya, kopinya. iya. Yang saya bingung nih gimana kalau kopinya tadi ditanam di sampingnya bisa sawit pohon sawit. Nah, Masa rasa minyak goreng ya kan? Minyak goreng lagi sulit-sulitnya. Sulit ya kan? Tapi yang menarik di kopi sebenarnya secara keseluruhan seperti itu ya. Maksudnya kopi ini bisa menyesuaikan di mana dia ditanam, dia mengikuti rasa apa yang berdekatan dengan dia. Tumpang sari. Tumpang sari. Tumpang sari. Jadi dia bisa menyerap tanaman di sekelilingnya. Betul. Yang dominan atau Kalau mengkudu saya mikir jadi mengkudu ya. Ya apa rasanya kopi rasa mengkudu? Kopi ditanam di samping salak itu bisa jadi salak. Gitu ya. Bisa jadi rasa salak. Oh rasa salak. Enggak berubah jadi salak. Enggak jadi berubah jadi salak. Itu agak bahaya kalau itu ya. Bang, dalam perspektif untuk bicara tentang masalah usaha UMKM sendiri, gimana sih bang daya tariknya dengan Daya tariknya untuk di kabupaten kita sendiri ya, di Kabupaten Penajam sendiri, menurut saya itu sudah lebih baik, Ya. lebih baik. Ya kita mungkin semua pada tahu bahwa paradigma dari kopi saset tadi, Iya. kopi saset menjadi Kopi sekarang giling. udah mulai ke kopi giling, kopi beans langsung Iya. biji yang langsung. Itu menurut saya salah satu paradigma yang sangat signifikan ya. Saya ingat sekali zaman saya sekolah dulu bahwa kopi saset itu udah kopi terbaik dan kita malah sudah keren nih kalau udah minum kopi topi. Iya, kopi gitu kan. Udah keren banget nih. Nah, ternyata paradigmanya makin sini Betul. makin berubah. Saya rasa juga berubahnya ke arah yang lebih positif. Iya. Lebih positif dia tentang edukasi kopinya sudah mulai sampai. Dulu kita ke kedai-kedai kopi yang mungkin seperti biji tadi kita hanya bisa dapatkan di pulau-pulau Jawa. Iya. Tapi saat ini sudah merambah sampai ke kabupaten kita sendiri. betul. Ya kan? Jadi secara anomalinya bahwa ini ada pergerakan pola hidup minum kopi yang lebih baik menurut saya. Ya betul tuh. Walaupun padahal sebenarnya ya kalau bicara lebih mahal ya, tapi orang sudah bisa memaknai bahwa nikmatnya minum kopi itu beda dengan minum kopi sasetan. Betul. Gitu. Jadi jangan salah Bang Said. Kalau kopi itu orang tidak menilai dari harga. Nggak ngeliat dari harga pak. Oh iya. Iya. Jelas beda. Gimana pak? Kalau bisa bilang? Iya. Izin saya lagi Sekarang gini, kopi kalau kopi saset mungkin harganya kalau kita beli mungkin 2.000 3.000 perak kan begitu. Nah, tapi kalau kopi ini kan beda. Apalagi kalau kita ngelihat wujud bentuknya. Ya kan? Wujud bentuknya mungkin katakanlah dari ini ada biji kopinya nih. Berarti kita tahu nih, ini kopi nggak dicampur dengan macam-macam. Nah, kan gitu. Betul. Nah, kemurnian kopi itu bisa kita ibaratkan ya kemurnian hati kita. Masuk ya Pak. Istimewanya Masuk. lagi Pak, kalau kopi saset, maaf nih, kopi saset kita tahu itu rasanya apa itu namanya Kapal api, kapal misalnya. api, maksudnya ini rasanya cappuccino, Iya. kopi susu dan pasti rasanya itu, Pasti Iya. rasanya itu. pasti Ya? rasanya. Tapi kalau sampean kopi manual, Aha. nggak bisa ngerasain. Makanya jangan pakai Dalam hermetik. artian gini, warnanya bisa berubah-ubah gitu. Ya. Tergantung selera kita, Tergantung dari keinginan kita ya. dari peramunya. Peramunya. Betul. Beda orang, beda rasa. Beda orang. Oh jadi beda barista beda rasa gitu. Beda. Pasti itu ya. Beda tangan, walaupun sama-sama bijinya, sama ukurannya, sama dan sebagainya, beda orang beda rasa. Jadi gini, aku buat kopi nih dari kopi ke ini. Nah. Ini kan ada nih. Iya. Dari ini teman-teman buat sendiri ya? Ya ini dari teman-teman Babulu. Aha. Jadi kita ada kelompok ya. Promosi Kita teman-teman. sekalian ya. Ini kita lagi masih ngeblend sih gitu. Oh, Masih ngeblend ya? coba ngeblend gitu Aha. lah. Makanya mudah-mudahan bisa dinikmatin di pasar. Di Tapi pasar. alhamdulillah kita sudah punya, cuman kita sudah ngerosting karena dari masa roasting itu kan harus ada masa 3 hari apa itu namanya? Masa resting. Restingnya 3 hari. Nah saya baru ngerosting kemarin, jadi kalau langsung saya bawa ke sini takutnya nanti belum dinikmatin kan gitu. Oh, beda ya? Makanya ini ada cuman blend. Roastingan yang kemarin kan kalau untuk kita bareng-bareng kan nggak cukup. Jadi yang ada itu sekitar berapa gram itu saya blend dengan robusta, kayak Robusta. gitu. Jadi rasanya agak-agak dominan robustanya karena kopi asli sini itu untuk tingkat rasa, kekuatan dan sebagainya itu
lemah. Oh, Ya. kurang strong gitu. Kurang strong. Kurang Kalau- strong. Jadi Nah, kita punya kopi. kita punya kopi. Kita punya kopi. Punya kopi. Nah, kok ini kita asik nih. Iya, iya. Karena saya bilang saya pernah ngobrol nih sama bareng sama Pak Kapolres ya. Katanya, kita punya kopi. Dia nanya. Iya. "Oh, iya, kita punya kopi." Aku seingat saya dulu pernah ngobrol dengan salah satu pecinta kopi. Saya sebut aja Bang Margono. Ya, Iya, siap. Siap. Itu suhu saya. Bang Margono. Bahkan juga saya pernah diskusi dengan Bang Lofi. Disebut semua tender karena itu suhu bicarain kopi ya. Nah, saya sering ngobrol sama dia bicarain tentang masalah kopi. Terus bicara tentang ke Bang Margono ya. Dia bilang kita punya kopi sepaku. Ya. Nah, hari ini apakah masih ada atau tidak? Bahkan di daerah Bawulu juga ada, Bang. Ada. Nah, Jadi hampir barengan tuh. Saya sama Pak Margono garap di Sepaku. Saya garap Babulu. Nah, kita berangkat itu dari 2018 sebenarnya. Saya mulai proses itu. Nah, berarti Cuma jenisnya yang di Babulu ini apa? Robusta, Arabica, dia masuknya ke Excelsa. atau satu nih? Excelsa. Excelsa. Oh, Excelsa ya? Jadi bijinya lebih kecil-kecil. Oh. Oh iya benar, bijinya kecil, aku lebih pernah lihat. kecil-kecil kayak gitu Excelsa. Jadi ini masih karena gini, kita masih belum ini benar-benar Excelsa atau apa karena bijinya terlalu kecil. Terus kita untuk sortirannya itu mesti bingung karena selama ini pemanenannya di Babulu itu sistemnya root. Dalam artian root tuh merah, kuning, hijau itu jadi satu. Campur. Merah, Nggak- kuning, hijau. Pelangi deh. Dan ngomongin pelangi, kita nggak ngobrolin pelangi nih. Makanya itu sih yang saya masih mulai Satu nih, Gitu. tambahin lagi. Jangan cuma merah, kuning, hijau. Kopi jantan. Iya. Nah, karena kita kan laki-laki semua nih. Jadi yang jantan dulu dong. Jangan sampai nanti pulang-pulang kita dibilangin wah nggak jantan. Pak Disurut ya. itu yang dulu Pak. Iya, iya, Kan iya. tidak ada yang dulu kopi Iya. Iya, karena dulu ada beberapa jenis apa kopi yang memang wah ini kopi untuk jantan gitu. Ya. Tongkat tali ya. Gitu. Tapi karena Saya memang sudah gini, mulai lupa. kan di kampung saya Iya. itu di Kabupaten Malang di Kecamatan Dampit. Hah? Ini Ya, dampit ini Pak. Justru itu. Nah, ini Dampit. Nah. Kalau di kampung saya itu Ya. kopi itu kita pisahkan itu. Betul. Jadi dalam satu Izin Pak. ruas tangga. Bedanya dipisahin gimana? Ya dipisahkan. Oh, Seperti yang Nah. Mas tadi sampaikan, panen itu ada kualitasnya. Ya. Oh dipisah-pisah Pasca yang merah yang Betul. merah, yang hijau yang hijau. Kelompok merah merah, Nah. kelompok hijau hijau, kemudian yang Kuning, kuning ada kuning, sendiri. nah. Karena itu nanti menjadi grade tersendiri. Benar. Dan satu lagi ini yang kita pisahkan, yang ini kopi paling mahal. Ya. Iya. Ada kopi yang jantan. Kopi Kopi- jantan itu kopi dia jantan. dia nggak ada Belahnya. Dia bulat. bulat. Jadi namanya Dan kopi itu lanang. betul. Kopi Kalau di sana lanang. kopi lanang. Kopi lanang. Karena orang Jawa. Benar, benar. Kopi Nah, lanang. kalau mungkin di tempat lain mungkin jadinya bukan jantan, kopi priang. Kopi meriah. Coba kakak. Ada kayaknya momentum podcast kita hari ini saya dikudeta ini. Nggak ada alur ini, nggak ada alur sih. Obrolan kita nggak ada alur ini. Nggak apa-apa. Sebetulnya hari ini kopi jadi nikmat. Betul. Karena obrolan ini bisa jadi cair. Betul. Fokusnya kan tetap di kopi. Kayaknya kita butuh rekomendasiin ini deh. Ya. Ketika lagi ngobrol, jadi mesti ada kopi. Jadi biar lebih cair. Karena hampir yang datang ke sini rada-rada tegang ya. Iya. Ini baru aja nih yang ngobrol. Bang Said, Nah. teman-teman, kita ngobrol, ngumpul, mungkin ada yang mau dibahas atau tidak, sekedar santai atau tidak. Kita nggak perlu snack yang lain. Iya. Cukup kopi. Cukup kopi. Nah, kopi kalau dalam bahasa ini pemahaman saya sih ya, Iya. pribadi. Iya. Boleh juga diadopsi juga boleh silakan. Kalau kopi itu kan bendanya. Iya. Nah, kalau bahasa kita ngajak kawan-kawan, ayo kita ngopi yuk. Apa sih ngopi itu? Silaturahmi. Ngopi kalau bahasa saya adalah Padahal di kafe belum tentu ngopi. Pesan es teh. juga boleh. Juga benar. Tapi bahasanya kita ngajak kan ayo ngopi. Ngopi, benar. Karena ngopi itu kita ngeklopkan pikiran. Pikiran siapa? Oke. Ya kita berempat nih bahas kopi. Benar tuh Pak. Yang bicara tentang masalah kopi dengan kondisi hari ini di momentum.
seberapa kita coba ikutin alur dulu. Oke. deh. Siap. Karena penting nih kita ngobrolin kopi, kita sinkronkan dengan UMKM kita. Terlebih lagi kita mau jadi ibu kota negara. Sepakat. Potensi IKN, potensi UMKM di daerah kita apa sih yang mesti kita lakukan? Terus bicara tentang pelaku kopi, edukasi. Apakah edukasi ke masyarakat kita khususnya untuk pelaku ya petani kita itu belum memahami betul atau bagaimana? Ya. Jadi gini, kalau saya berangkat dari dulu nggak pernah bisa ngopi. Hah? Nah, saya dulu nggak bisa ngopi sebenarnya. Nggak bisa ngopi? Nggak bisa ngopi. Jadi kalau ngopi itu harus manis dan sebagainya. Nah, ketika saya Sekarang nggak manis kopinya? alhamdulillah. Yang Harus manis, ada pahitnya. yang manis dianya. Jadi saya ngopi harus manis karena hidup saya sudah terlalu pahit. jadi dulu saya nggak bisa ngopi. Terus saya sekolah ke Jawa, pas posisi kuliah di Jawa, di Malang, di Universitas UMM. Nah, di situ teman-teman, namanya kita dari Kalimantan nih, nggak tahu budayanya dari Jawa seperti apa, karena budaya itu adalah ngopi kan. Ayo ngopi Rek, wah ngopi, ikutlah. Kayak apa sih kayak ngopi itu gimana sih? Karena saya pengen belajar gitu, pengen tahu kenapa kayak. Saya pesennya es teh. Saya dulu pesennya es teh. Nah, ini berarti menyalahi istilah ini. Karena saya orang Kalimantan masuk ke budaya baru ke Jawa dengan budaya ngopi sehari bisa 5 kali. Jadi saya ke situ es teh. Suatu ketika aku ngajak ngopi, Ayo Rek ngopi. Nah saya pesen es teh, teman-teman ngamuk. Kamu udah usah pesen, kamu duduk, saya yang pesenkan. Mau nggak mau saya dipesankan kopi. Dengan saya pertama icip kopi itu pahit di sana. Ya. Gitu. Aneh gitu ya? Aneh kan, kopi kok pahit Rek. Aku tadi gitu kan. Wah pahit. Mau nggak mau, kalau kopi ini nggak habis kita nggak pulang. Mau nggak mau ngicip sedikit. Habis itu alhamdulillah keturutan sampai jadi peracik kopi di sana. Sampai bantuin buka warung di sana sama Mas Angkat di sana. Ada Siapa yang ngeracik kopi ya? ngeracik di sana. Jadi dari nggak bisa ngopi, nggak ngerti sama sekali tentang kopi, alhamdulillah direkrut sama Mas Angkat di Malang, buka kopi. Sampai sekarang alhamdulillah kopinya sudah bercabang di mana-mana. Nah, Luar biasa itu. Jadi berangkatnya dari situ, jadi tukang ngeracik ngudek kopi gitu kan. Alhamdulillah di situ tambah yang dulu taunya cuman kopi hitam, ternyata dimasuk di kopi itu. Kopi hitam ini bisa jadi 5 macam. Kopi hitam setengah pahit, kopi hitam kental, kopi hitam tanpa gula. Ya tuh, kopi hitam kok mahasiswa ya. Nah, itu harus bisa semua peracik di sana. Begitupun kopi susu. Nah, karena kopi di sana itu kan kopi CT. CT. Ya, dia kopi CT. Jadi kopinya halus, Mas. CT. Itu panjang lagi itu. Dia memang tradisional. CT-nya ya. Nah, Bukan cap tikus ya? bukan. Kalau ini enggak memabukkan. Cap tikus itu kan cap tikus itu kan anu ya Tapi untuk nagih. racun tikus. Lem tikus. Jadi itu, saya berangkatnya dari situ kopi CT karena ampasnya itu kan, kalau teman-teman di sana di Jawa itu walaupun ngopi sendiri, itu mereka tenang. Kenapa? Soalnya ngopi CT-nya itu diambil nanti mereka sambil ngerokok, mereka gambar dia itu di rokok itu. Di rokoknya. Ampasnya itu ya? Iya. Padahal kalau dia diolesnya. Jadi mereka punya asik sendiri gitu kan, gambar dan sebagainya kayak gitu. Nah jadi dari itu kok kayak gitu ya. Dari kopi susu pun begitu. Kopi susu banyak lagi, ada kopi susu setengah pahit, kopi susu kental kan. Nah itu dengan kopi yang sama juga kita harus bisa. Jadi ngelihat konsumen mintanya apa, ini KSTG, kopi setengah pahit dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak mungkin paham mungkin kalau di Malang ya kan. Saya 2008 Pak di Malang jadi. Jadi itu. Potensi untuk di UMKM kita sendiri untuk kalau di sini, nah ya itu saya berangkat dari situ tadi, saya pulang ke Penajam itu 2014. Nah, di 2014 itu budaya teman-teman di sini tuh masih kopi gunting. Nah, saya dulu pulang di rumah itu pagi pasti ngopi sudah di depan. Ngopi sama rokokan kasarnya. Nah, itu teman-teman tuh ngomong, "Kok kayak orang tua ngopi yang ini minum kopi dan sebagainya." Kayak dibilang kita itu orang tua. Iya, mindset dulu itu Mindsetnya mereka itu orang tua. Kembali kalau sudah orang tua. Nah, terus mereka ngerasain kopi kita pahit, itu lebih orang tua lagi dibilang betul. Dalam hati saya, belum nanti kamu kena waktunya kamu nanti pasti bisa ngopi. Nah, alhamdulillah saya juga jualan di rumah, ya kan.
gimana caranya ini anak-anak ini bisa saya doktrin untuk ngopi ya kan. Iya. Berpikirlah saya kan, karena saya sudah punya pengalaman dari dunia kopi, bisa ngeracein kopi walaupun hanya ala kadarnya kan. Gimana caranya ini? Nah, saya jualan di rumah. Jadi pertama itu saya memang kasih sasetan nih. Teman-teman ini. Berlambat kemudian saya saya kurangin sasetannya. Kurangin. Jadi yang ada cuman ada kopi susu, kopi hitam, es teh sama teh hangat. Jadi orang nongkrong di situ, mau ndak pokoknya harus ngopi nih. Tapi ngopinya saya tanyain, kamu kopinya seperti apa? Mintanya manis, pahit atau gimana? Atau Nanti, asin. nah atau asin kan? Jangan kalau asin tidak bisa tidur Pak Taman. Jadi saya gituin. Jadi saya kasih panas ke kurang pahit, saya tarik lagi, saya ganti baru. Nah, alhamdulillah sampai ini samping berjalannya adalah waktu dengan trennya kopi di dunia di masyarakat, kota dan sebagainya. Alhamdulillah bermunculan lah kedai-kedai kopi dan meledaknya itu di 2019 Mas ya. Sebelum pandemi. Itu meledak-meledaknya boomingnya lah ya. Boomingnya kopi di Penajam ini. Kalau masa panennya benar-benar kopi. Nah, tapi di situ saya berinisiatif. Saya kopi zamannya kemarin itu kan saya belum tahu teman-teman kopi yang dari Balikpapan dan sebagainya kan. Kenapa nggak saya coba buka kopi asli sini gitu. Ya, kita punya kopi asli sini. Kopi sini. Karena saya berpikir gini, di Babulu, karena saya tempat tinggal saya di Babulu. Itu dulu itu penghasil kopi sama kakao, coklat. Nah, dengan beriringnya waktu jalan dan sebagainya itu kan berubah yang jadi pemukiman, berubah jadi alih kebun sawit ya, mungkin seperti itu kan gitu. Sangat habis. Nah, sawit PS kopi gitu ya. Dan yang menang adalah sawit gitu ya. Sedangkan the winner sawit. Akhirnya kopi kita nggak ada. Jadi kalau sudah sawit kan nggak bisa sama kopi. nggak bisa ditanamin apapun sudah di sampingnya kan. Tapi masih ada kan orang kita ngurusin kopi? Alhamdulillah ada. Masih ada ya? Gitu. Jadi saya gerilya dari kita lingkupnya saya pertama ya di Babulu aja, Kecamatan Babulu. Saya dari Labangka sampai ke Sebakung itu alhamdulillah yang dapat agak lumayan lebar tuh di Labangka. Di situ alhamdulillah KAI ini kita panggilnya KAI biasanya. Itu dia punya kurang lebih 2 sampai 3 hektar. Itu benar-benar masih antara kopi sama tanaman-tanaman yang seperti umumnya hutan lah, seperti kita zaman dulu itu masih ada. Jadi kayak sengon gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Karena kopi ini kan sifatnya kan dia masih bisa tumpang sari kan kayak gitu. Jadi artinya nggak murni kebun kopi melulu. Cuman dia masih gitu. Dan itu kopi lokal. Lokal. Kenapa tidak saya bilang kan coba eksperimen lah, coba kenapa sih kok biar ada lah PPU ini punya kopi gitu yang dulunya punya produk lah gitu. Harapannya kan ya dengan keterbatasan saya cuman belajarnya di YouTube. Saya belajarnya cuma di YouTube, lihat kayak gini udah main. Lihat gini udah cocok main. Jadi sampai itu karena saya gorengnya itu manual. Harapan saya kan kalau bisa kopi ini kan dari hasil kopi-kopi tadi itu dari hasil petani-petani kita ya? Iya, petani. Jadi dari KAI itu panennya KAI ini yang masih dalam edukasi PR kita untuk Nah, karena gini metode ke panennya. Itu kenapa yang kenapa kok mungkin orang berpindah beralih ke yang lainnya selain kopi dulu itu karena masa panennya itu kan sebenarnya kalau kopi ini benar dipanennya bilang Bapak tadi cherry sendiri, yang merah sendiri, sebagainya, klasifikasi sendiri itu bakalan harganya lebih bagus gitu loh. Artinya saat ini ada masalahnya itu edukasi aja lagi. Edukasinya. Terus kemudian harusnya ada pilot project di Kabupaten PPU, ada daerah yang memang dikhususkan untuk kopi. Karena jujur, kopi kita itu seingat saya ya, waktu saya masih ngerasain kopinya Bang Rukono, kopi kita itu enak. Jadi ini kopi kita enak kan, ini kopi kita. Cuman memang kita blend. Enak banget. Enak banget ya. 80 kali 80. Macarina juga enak banget. Wes. Masukin lagi. Jadi ini gratis nanti di sana. Lebih enak lagi kalau gratis. Jadi kalau ini saya buat 80-20.
80 sini lokal 20% dampit. Oh, gitu. Cuman ya itu saya bilang karakternya kopi kita ini kalah gitu loh. Oh, kalah. Karena Nggak muncul, dirasa zat ya. asam kita itu tinggi banget gitu loh. Proses panen dan Proses panen pun juga berpengaruh. Jadi saya bilang kenapa kok kalau kita bisa klasifikasi tadi itu Pak, itu sangat bisa harga bisa benar-benar mungkin Bapak kan Bisa tahu mengangkat biasa mengangkat. sana. Nah kalau di sini nih enggak, jadi mereka root merah hijau. Iya, kuning metode tuh. panennya yang itu. mesti lihat. Terus mereka jual tuh apa kalau banyak? Iya. Langsung- Jumlah banyaknya iya. enggak jual kualitasnya. Nah itu pun jualnya cuma karungan Mas. Ya, edukasi. Makanya butuh edukasi. Nah. Bang Tata sendiri bicara tentang masalah posisi Pelaku usaha. pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha nih, aku agak ngeblank tadi kasih kan ngobrolin tentang masalah kopi. Karena saya terlalu ini kopinya terlalu nikmat. memang gini Beneran, Bang, memang gini ya. beneran. Kopi yang Untuk usaha kopi kita yang sendiri. baik itu akan selalu menemukan penikmatnya. Iya, asik. Berarti bukan penikmat yang menemukan kopi ya. Nah, kopinya yang Kopi yang menemukan ya. Betul. Berarti ini yang sudah ketemu sama kopi, yang sudah ditemukan Tapi- sama kopi, berarti Bang Said duluan ini. Saya duluan nih. Saya bisa ngerasain bahwa saat ini dulu saya nggak bisa ngerasain tuh yang namanya kopi ini enak sama tidak enak. Yang penting kopi udah enak dah gitu. Iya. Ya, yang saya tahu ya, bukan enak banget ya. Betul, enak. betul. Belum tahu tuh yang namanya enak banget. Betul. Dari proses aktivitas di Ya. kuliah bahkan hari ini PPU itu kan baru-baru aja ya ramenya ya. Benar. Khususnya wilayah 2019. Itu Saya lihat ramenya. Nah, trennya. potensi ekonomi. Nah, saya mau Wih, ekonomi potensi jadi ahli ekonomi karena, kita ini ya. karena saat ini beliau lagi fokus juga ngurusin di UMKM khususnya penikmat kopi. Ya, Gimana, Bang? benar. Jadi kalau untuk masalah tren market memang dari 2019 dari masa sebelum pandemi itu sudah memang mulai saya lihat ada potensi di sana. Potensi tadi itu yang coba dikembangkan. Saya awalnya juga mesti nggak paham masalah, nggak kenal sama ketua ya kan, sama Sandik juga nggak terlalu. Jadi coba bergerak sendiri. Jadi teman-teman itu kebanyakan bergeraknya sendiri. Oh, hampir rata-rata ya. Ya bergerak sendiri dan akhirnya secara naluri ini tuh bahwa dia tuh tadi akan menemukan penikmatnya masing-masing tadi di kopi akhirnya terkumpul dan beberapa teman-teman ini sudah mulai ke ranahnya sudah mulai ke bagaimana kita kembangkan terkait dengan ini isu-isu IKN yang ada saat ini jangan sampai jadi kita jadi penonton. Jangan sampai jadi penonton. Akhirnya yang menurut saya bahwa kita perlu berpegangan tangan dari seluruh pegiat-pegiat kopi kita yang ada atau dari pelaku-pelaku usaha yang ada untuk sama-sama mengedukasi, sama-sama untuk memajukan kopi kita. Bukan berarti kita memajukan kopi orang lain atau daerah lain. Yang kita harus majukan daerah kita sendiri. Caranya seperti apa ya? Kita gunakan produk-produk lokal. Kita coba inovasikan produk lokal dari gula aren yang ada seperti di api-api. Terus ada kopi yang ada di Babulu dan Macarina sendiri sampai sekarang pun kita menggunakan gula aren atau aren yang kita gunakan itu yang masih sampai sekarang masih best seller kita dari api-api. Dari api. Kita coba olah itu untuk bagaimana kita bisa racik kita masukkan ke dalam kopi. Campuran kopi dengan gula ini itu kan berpengaruh nggak sih kayak gula putih dengan gula aren? Sebenarnya berpengaruhnya gini Bang, karena Sebetulnya saya tahu Bang, cuma nanya gitu. Apa nggak tahu ya? Kan enak Bang, gitu. Itu kopi kesukaan saya. Itu benar. Dan memang menariknya gini, makin kesini ya itu saya bilang kalau kita yang muda-muda mungkin makin kesini pergeserannya udah mau yang anak-anak muda udah mulai banyak. Dan yang kita harus sadari bahwa kita harus ambil momen nih. Kalau kita nggak ambil momen di isu ini sekarang, kita akan jadi penonton di kemudian hari. Mantap. Ya kan? Kita akan jadi penonton di kemudian hari yang artinya dari sekarang kita coba asah. Makanya mungkin menurut saya Arabica itu salah satu kopi-kopi yang dari luar bukan dari Penajam yang mungkin saat ini udah lagi tren dan teman-teman pada edukasi kopi yang ada ini cuman berpikirnya kopinya ngopi di sini, sebenarnya bukan itu, ngopi di Starbucks merek dia kan apa dan ngopi di Excelso gitu ya. Tapi saya secara pribadi juga ketika berbicara seperti itu kita nggak ada masalah. Kita nggak bisa lawan anomali mereka untuk saat ini, kita belum bisa lawan itu. Tapi setidaknya kita bisa memajukan masing-masing di daerah kita masing-masing. Betul. Makin kesini trennya saya rasa sudah makin membaik dan apalagi pasca pandemi kemarin, menurut saya sudah mulai menjamah. Memang di tempat kami saja lah kita Bang ya di Kilo 3 dalam 1 tahun terakhir ada
ada 4 atau 5 kedai kopi yang bertumbuh dan akhirnya pada tahun yang bersamaan juga akhirnya mereka dipaksa untuk tutup Karena kondisi COVID kemarin dan belum bisa bertahan, belum bisa bertahan kembali lagi naik ke atas. Iya, belum bisa bertahan dengan kondisi saat ini. Ya itu yang saya bilang, kita sebagai pelaku, oke, kita pelaku. Tadi menurut Abang bahwa sebagai peracik kopi juga perlu, cuman kita nggak bisa berdiri idealis kita di peracik kopi saja. Kita juga nggak bisa berdiri idealis di pelaku usaha kopinya juga. Artinya butuh kombinasi bagaimana kedai kopinya bisa bertahan, lapangan pekerjaannya tidak hilang. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang menurut saya secara pribadi itu yang harus kita majukan. Kalau kita berpangku tangan nunggu dari pemerintah tunggu kapan itu bisa ada terbuka. Saya kadang rada-rada capek kalau nunggu pemerintah. Ya, itu kan. Jadi ya seperti itu, Bang. Kita harus kalau kita mampu dan kita punya kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaannya, kenapa tidak? Betul. Ya kan? Tapi alhamdulillah ini saya agak kita terbentuknya ini kalau saya dari komunitas itu kemarin kita berangkat itu alhamdulillah kita terima kasih dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora. Nah, kita terbentuknya itu sebenarnya dari Dispora kemarin. Awalnya kita jadi terbentuk perkopian. Betul. Komunitas perkopian itu Dispora di tahun 2000 berapa saya lupa persisnya. Itu melakukan pembinaan atau pelatihan barista itu selama berapa kurang lebih 2 hari kayaknya gitu. Nah, kemarin itu sempat memang dilaksanakan. Itu sekitar di kita itu masih beberapa kedai kemarin itu sekitar 12 kalau enggak 10 kedai yang ikut Mas ya. Kalau nggak salah itu. Dan harapannya itu berkesinambungan karena masih banyak teman-teman kita yang sebetulnya pengen masuk ke mengetahui lebih dalam karena dengan hadirnya orang banyak nanti di Penajam Pasir Utara tukang kopi atau penikmat kopi seperti saya ini akan semakin banyak. Ngomongin penikmat kopi, Bang. Iya. Bang, ini Bang, ini saya minta di Abang nih karena kita ini pakai waktu kan, Bang. Kalau ngobrolin terus nggak ada habisnya, Bang. Iya. Bang, kopi tanpa rokok tanpa kopi, gimana, Bang? Ya tadi kan sebenarnya di awal sudah saya sampaikan, kita nggak bisa kalau ngerokok sambil ngopi atau ngopi sambil merokok, tapi harus gantian. Mati lah benar. Ya tapi kalau bagi saya sih selaku penikmat dari kopi maupun ya rokok juga kan gitu. Kita merokok tanpa temennya kopi kita kurang sedep kurang pas gitu. Nah ini yang menarik. Ini ya kayak ada mungkin pasangan kayak laki-laki perempuan lah. Mungkin saya ibaratkan sendiri nih. Katanya Pak, nikotin ketemu kafein itu zero Pak. Nah, katanya itu asumsi liar yang cuma membenarkan. Itu bisa karena gini. Itu kan berjalan itu dari pikiran kita. Kan gitu. Suges. Betul. Sugesti Sekarang diri ya. lebih kita banyak itu ke arah sugesti dan pola pikir kita. Kita mau kemana sih? Kalau pikiran kita satu titik ke sana, ya kita nggak bakal sampai. Gitu. Sama juga kita seperti kopi nih. Kayak kopi, kita awalnya mungkin jalan ketemu sama kawan, ayo ngopi-ngopi. Nah di situ dari inspirasi awalnya kopi, kita ngajak kawan ngopi, di situ bisa muncullah ide-ide baru. Betul. Sepakat. Ya. Saya sebagai pelaku kopi. Saya penikmat kopi, seperti itu yang saya rasakan. Betul. Karena kita ketemu sama kawan nggak ada kopi nggak enak. Benar. Artinya kopi nggak ada kopi kurang asik Pak. Kurang ada apa ya? Bumbunya muncul moodnya. kalau bahasa aftertaste. Seperti kayak kita kopi, kita setelah ngopi gitu kan udah itu sudah kena itu deh. Seperti yang disampaikan sama Mas Nata tadi. Kopi itu mencari penikmatnya. Nah, kalau kita sudah dapat penikmatnya, nggak akan lupa nih sama kopi. Betul, oke. Itu. Oke, Bang Tata, terus kalian Bang, terus Bang Dodi, udah terima kasih banyak udah mau ngobrolin kopi karena sebenarnya pengen ngobrol panjang nih. Cuman kondisinya juga kita mesti batasin waktu. Ada hal yang lain. Saya berharap ke depan kita akan ngobrolin ngobrolin tentang masalah kopi karena kopi itu kalau mau dibahas ini mau sampai besok lusa atau satu minggu ada habisnya. Ngopi ngobrol panjang nih. Nggak bisa. Jadi kita sudahi dulu karena saya berharap di momentum tertentu kita akan ngobrolin kopi lagi.
Bukan hanya di momen saran itu. nih, Iya. usul. Oh, benar. Nanti kita ngobrol tempatnya Bang Nata. Iya. Boleh. Kopinya Bang Nata pasti lain lagi. Siap. Ditambah Betul. dengan Kok bukan, kita kolaborasikan ini Bang. iya siap. Oke. Jadi di sini ini terkait dengan UMKM nih. Iya. Ya. Kalau pengamatan saya selaku penikmat kopi yang di Penajam, ini masih belum ada komunitas antara Pelaku usaha pelaku usaha kopi, kemudian produsen kopi, dan kami nih selaku penikmat kopi. Ini belum ketemu. Walaupun semua saat ini lagi sedang berdiri. Contoh saya menikmat betul Bang Bapak nih. Kalau ini bisa dihimpun, cantik tuh barang. Mungkin ya kita bisa ngadakan acara ngopi bareng. Sepakat. Kopinya dari Mas Andi, barisanya dari Bang Nata. Iya, benar nih. 1000 gelas kopi gitu ya buat lagi-lagi. Kita penikmatnya bawa gelas masing-masing dari rumah. Karena sebenarnya gini Bang, memang dari awal-awal kebentuknya komunitas oleh minta waktu sebentar. Minta waktu buat kamar mandi lah. Nah, jadi kan sempat dilakukan juga sama komunitas bahwa kita bagi-bagi kopi gratis. Gratis. Itu sempat Itu bentuk dilakukan edukasi beberapa kita. kali. Hanya memang makin kesini yaitu tadi saya bilang kita harus saling berpangku tangan lagi. Bukan berarti kita harus menunggu atau menyebar masing-masing dulu. Tapi kayaknya kita perlu kembali berpangku tangan bahwa ya itu tadi awal pembentukan itu kita sangat semangat Mas. Maksudnya teman-teman komunitas juga semangat untuk bagi kopi gratis. Kita sempat bagi di masjid, sempat ada bagi di pelabuhan. Itu sempat beberapa kali dilakukan. Bijinya atau yang sudah jadi? Udah jadi. Jadi sudah kita minuman tinggal gelas. Minuman gelas itu udah pernah dilakukan juga beberapa kali. Dan Untuk saya rasa edukasinya. itu untuk mengedukasi dan itu lebih memfamiliarkan untuk mereka Untuk ngerasain ngopi. kopi, untuk ngopi tadi. Oke, artinya Nah, mungkin proses edukasinya kurang sudah promo kali ya. Bisa dihidupkan kembali Iya, saja kayak Jadi gitu. boleh. sistem edukasi kita kan selain kita berbagi, yang pertama, yang kedua kita dari masing-masing kedai itu punya trik atau metode sendiri untuk memperkenalkan kopi mereka. Ya. Nah, terus juga meramu bagaimana penikmat ini bisa nyaman untuk ngopi. Seperti itu. Jadi mereka sudah, yaitu kita dari pengalaman karena kita kan punya grup dan kita sering sharing juga sama teman-teman. Jadi harapannya dari komunitas ini kan dari A, B, C yang misalnya belum tahu bisa jadi tahu. Oke, betul. Yang belum punya produk bisa jadi biar bisa kesinambungan. Harapan kita dari komunitas ini tidak jual kopi aja. Kalau bisa ada yang jual sirup atau jual apa dan sebagainya, alat Jadi dan sebagainya. Kan selain jadi kopi hidup kan ya. ada snack-snack yang hidup, lain. hidup, Gitu. betul. UMKM kita hidup. Nah, Oke, betul. Bang. Terima kasih banyak sudah Siap. mau berdiskusi dan ngobrolin kopi di momentum Hari Hari Kopi Kopi ini. sedunia ya. Betul. Saya berharap ada obrolan kopi selanjutnya. Harapannya seperti itu Mas, wajib Mas. Karena Oke. Babulu Penajam, Babulu siap. Oke, Alhamdulillah siap. saya juga punya kedai sendiri. Nah, Boleh promo ini ya. Mantap. Kopi apa namanya? Kalau kedai saya kopi Pangijo. Kopi Ah. Pangijo. Pangijo terus ke Macarina. Macarina. Insya Allah kita akan roadshow nanti. Oke. Kita akan jalan-jalan ke sana. Plesetan dari Pak Ijo ini. Oke, terima Oke. kasih. Kita seruput dulu kopi. Oke, monggo. Untuk Kita terakhir, tutup dengan kopi. Untuk terakhir. Oke. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Mas. Saya Said Hasan bersama orang-orang luar biasa yang ngobrolin kopi. Pak polisi kita lagi ngobrolin kopi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.